Hadirin jamaah sholat badr yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus amin aminlah. Mukarram Ustaz Ahmad Firdaus, mukarram Ustaz Bayhaqi, Bapak RT dan pengurus musola, Pak Saudara Yusuf, semua yang hadir. Semoga kehadirannya dijadikan tanda syukur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat salam sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga sampai kepada kita, amin ya rabbal alamin. Kehadiran kita duduk di majelis taklim kita ini dengan suratul Fatihah, kita mohon pada Allah dengan keagungan dan keberkahan yang suratul Fatihah, semoga Allah jauhkan kita dari segala bala, ujian yang menyesatkan, naudzubillah, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala usaha kita, jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, rahmah, jadikan anak-anak keturunan kita keturunan yang soleh, solihah. Apabila ada yang sakit, jamaah kita, keluarga kita, semoga Allah angkat penyakitnya, diberi kesembuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sudah pulang ke rahmatullah, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, luaskan kuburnya, semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih diberikan umur, semoga Allah tetapkan iman Islam kita, dipanggil oleh Allah mendapatkan husnul khatimah, dibangkitkan mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia wa kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Nawawi al-Baghdadi radhiyallahu anhu, wa minhu ay wal maqalatul ulama min nabihat sunaniyati ma ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khoslatani la syai'an afdalu minhumal imanu billah wa naf'u bil muslimin.
bil magali au bil jahi au bil mali au bil badan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana wa man asbaha yanwi nusratal madlumin wa qada hajatil muslimin kanat lahu ka ajrin hajjati wa umrah. Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Diterangkan di kitab Nasihatul Ibad bab yang kedua, baginda Nabi besar Muhammad SAW bahwasanya beliau telah berkata, khoslatani la syai'an, dua perkara atau dua pekerti atau dua pengetahuan, tidak ada sesuatu yang lebih utama daripada dua. Afdalu minhuma apa? Imanu billah. Ya, jadi paling utama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Nah, jangan ada yang enggak yakin, enggak ada yang enggak percaya. Yakin. Dipertamakan, yaitu iman kepada Allah. Wa naf'ul muslimin, dan juga memberi manfaat kepada orang muslim. Dan kita punya saudara sesama muslim sampai dikatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang mukmin yang beriman kepada Allah adalah saudara. Ya. Jadi di nomor 2 kan orang yang memberi manfaat kepada orang muslim. Jangan kita nggak ambil pusing sama orang. Kita dengar dia susah, kita harus, itu nomor 2 daripada beriman kepada Allah. Ya. Bil magali au bil jahi, dengan perkataan atau dengan kepangkatan. Perkataan kita yang baik kepada muslim, atau kita membantu dengan pangkat kita lagi duduk, ya, mempunyai jabatan, ya, nah itu bantu muslim. Jangan nggak dibantu, itu nomor 2 dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad, bantu, ya, dengan perkataan yang baik-baik atau memberi nasihat kepada muslim, au bil jah, atau dengan kepangkatan. Selagi kita ada pangkat kita bantu. Nah, ini perintah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jangan kita lagi ada punya pangkat kita nindes. Tahu nindes? Ya, yang bawahan ditindes karena punya pangkat, galak. Ya, ini bahaya. Ya. Jadi Nabi menginginkan agar kita memberi manfaat kepada orang lain, terutama kepada muslim, bil magal, dengan perkataan yang baik, au bil jahi, atau dengan pangkat, au bil mal, atau dengan harta kita bantu. Ya. Au bil badan, atau dengan jiwa raga kita bantu. Anak nggak punya apa-apa nih, anak bantu tenaga. Subhanallah, sampai begitu. Keinginan baginda Nabi besar Muhammad agar kita selamat. Dan karena kita ini urusan sesama manusia, setelah beriman Allah lepas urusan kita dengan manusia. Ini yang paling berat. Kenapa hadirin Allah? Kita harus saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati. Karena apabila kita punya dosa, Allah tidak campur, kecuali ente orang pada saling maafkan. Makanya kalau dosa sama Allah kan pernah dikatakan, ya, apabila anak Adam, ya, dosa sepuncak langit, ya,
Satu, apabila dia tidak musyrik, maka dosanya aku ampuni oleh Allah. Musyrik, tidak beriman. Dia beriman tapi masih ada percaya sama yang lain, Allah tidak akan ampuni. Na'udzubillah. Wa'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah aku dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu dalam ayat diterangkan. Nah, ini kita bukan orang tua lagi, sesama muslim, agar kita ini saling menyayangi dan memberi manfaat, kata baginda Nabi besar Muhammad Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwil zulman ala ahadin ghufira lahu ma jana wa man asbaha. Dan yang kedua, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang jadi di pagi hari ia tidak berniat aniaya terhadap seorang, maka diampuni baginya dosa yang telah ia berbuat kejahatan. Jadi barang siapa yang bangun pagi nggak ada niat, nggak ada punya niat jahat kepada orang lain, nggak punya niat untuk zalim kepada orang lain, maka Allah akan ampuni dosa itu. Yang kayak gitu jangan jahat sama orang. Ya, kalau bisa kita baik aja deh, ahlan wa sahlan, nafsu salam, ya nggak suudon, ya tahu suudon, ya sangka buruk aja sama orang jahat tuh nggak boleh. Ya, ini Allah dan Rasulnya menjanjikan bagi orang yang tidak mempunyai niat, ya, yang tidak mempunyai niat jelek untuk menganiaya seseorang, maka diampuni baginya dosa yang telah ia berbuat kejahatan. Dan barang siapa yang jadi di pagi hari ia berniat akan menolong orang yang dizalim. Kita niat, kita dengar si fulan dizalimin, kita tolong, wa qada al-hajah, dan akan menutupi kebutuhannya. Udah dizalimi, ya, seumpama ada musibah, dizalimi orang segala macam, kita niat, ya Allah saya membantu orang yang dizalimi, wa qada hajat, dan akan menutupi kebutuhannya. Nah, kebutuhan si muslim yang tadi, kanat lahu ka ajrin hajjatin wa umrah, maka orang tersebut diberikan pahala yang tidak dikurangkan sedikit pun, pahala haji dan umrah. Subhanallah. Ya, kita kalau ada orang yang dizalimi jangan ketawa, rasain loh, jangan, kalau bisa bantu gitu, bantu. Ya, kebetulan aja mungkin nggak cocok sama kita, terus dia kena zalim, rasain anaknya, nggak boleh begitu. Ya, kita dengar ada musibah si muslim, ya, musibah apa saja, kita niat untuk menutupi godok hajat, maka Allah akan berikan pahala haji dan umroh. Subhanallah. Ya, nggak pakai ke tanah suci loh. Ini yang udah nyetor juga pada nggak berangkat. Ya, nah, ini pahala haji dan umroh. Bukan gitu. Ya, yang udah nyetornya nggak berangkat. Allah Maha Murah. Allah berikan pahala haji dan umroh bagi orang yang menutupi hajat si muslim yang terzolimi. Apa saja yang kita bisa bantu agar kita, ya, mendapatkan pahala haji dan umroh. Subhanallah. Ya, maka dari itu, ya, sangat penting. Jangan anggap kita sudah cukup dengan sholat kita, tapi rusak dengan pergaulan. Ya, kita harus yang disebut hablum minallah wa hablum minan nas, berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Wa qala alaihi salam, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas wa afdalul a'malu idkhalus surur ala qalbil mu'min yadrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu qariban aw yaqdi lahu dainan. Ahabbu ibadi,
yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang lebih berguna bagi manusia. Orang yang berguna bagi manusia. Orang yang memberi manfaat kepada manusia. Itu Allah yang paling mencintai ibadah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Wa afdalul a'mal, dan amal-amalan yang paling utama ialah memasukkan kegembiraan, gembirain dengan perkataan ahlan wa sahlan, jangan ngerendahin orang. Kalau diri kita rendahin, anak nggak bisa apa-apa, anak nggak ada ilmu, itu masyhur di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita merendah diri. Kita lebih bagus mengangkat seseorang, ahlan wa sahlan, masya Allah, gitu ya. Kita angkat untuk urus masukkan perkataan yang menggembirakan untuk orang lain. Itu ya, amal yang paling baik. Ala qalbil mu'min, masukkan kegembiraan, perkataan yang gembirakan hati orang mukmin. Yadrudu anhu, yang menolak kegembiraan itu akan kelaparan darinya. Ya. Jadi jangan kita tolak. Ya, kegembiraan itu kita ucapkan alhamdulillah. Balikin lagi wa antum kadzalik. Dan engkau juga sama gitu. Ya. Anhu karban. Ya. Atau yang menghilangkan kesusahan. Kita hilangin kesusahan dia. Apa dia lagi susah, kita hilangin. Apa yang dibutuh. Au yaqdilahu dainan, atau kita dengar dia banyak utang. Ya, ngerti? Atau membayarkan hutang. Subhanallah, sampai begitu. Kalau kita kan mana mau, itu kan yang nafsu yang bilang enak kalau yang punya utang. Itu nafsu. Tapi ini ibadah. Ya, ini ibadah. Kita lagi belajar ibadah, kita lagi ada fulus, ada banyak, ada harta. Dengar saudara kita si muslim ketimpa hutang. Ya, hutangnya juga bukan hutang maksiat. Ngerti? Kebanyakan hutang maksiat, rentenir. Ya, ngapain lu kan? Udah tahu haram. Oke. Banyak kan orang ketimpa begitu. Ya. Sengaja dia. Kalau aneh nggak pinjam duit ini nggak makan tuh, udah nggak ada iman, nggak ada iman, nggak ikhtiar, nggak apa ya. Tiba-tiba ada uang renten, orang ini dimakan aja, jawabannya begitu. Kalau saya nggak pinjam, anak nggak makan. Ya Allah, dikasih makan neraka anak-anaknya dikasih makan neraka jahanam. Bukan itu masalahnya. Ini orang yang ketimpa hutang di luar yang haram. Dia punya hutang yang halal. Ya, dia punya hutang di warung atau di mana. Ya, saya cerita sedikit, ada tetangga saya. Ya, seperti itu, dia nggak bergaul. Dia pinjam sini, pinjam renten, akhirnya dia pindah, hijrah. Ya, dia hijrah. Bangkrut, nggak punya ini modal, utangnya banyak, akhirnya dia bangkrut. Kenapa? Karena bangkrutnya itu ada renten di dalamnya. Alhamdulillah, sampai habis di rumah, sampai dilarang, jangan, lebih baik mati dibanding makan dagingnya. Allah tidak akan mematikan hambanya dalam kelaparan. Ada. Cuma kita yang mempunyai rasa takut mati karena lapar. Ya, nah di sini sampai dikatakan yaqdilahu dainan, yang membayarkan hutang baginya. Ya makanya
Ya, kita kalau yang zakatul mal itu harus jahron. Ya, harus didengar. Panggil Pak RT, ini saya mengeluarkan zakatul mal yang hitungannya setahun sekali, harus diketahui bagi orang yang agnia, orang kaya. Ya, mungkin jarang sih saya panggil, mustahil, supaya jangan dapat fitnah bakhil, fitnah kikir. Ya, panggil, dia harus jahron. Ya, sodakoh yang harus didengar orang lain, sodakoh jariyah, ya, masjid, musola, umumin tuh dari fulan bin fulan, ya. Nah, sama sodakoh zakatul mal. Nah, zakatul mal itu tidak boleh masuk ke masjid, masuk ke musola, jangan. Masuk ke 8 anggota yang memerlukan, fuqara wal masakin, wabnas sabil, wal yatama, orang-orang yang disebut wabnas sabil fi sabilillah, wal mu'allaf, wal ghamirin, termasuk orang yang ketimpa hutang, wal musafirin. Itu ada 8 anggota yang harus dikeluarkan dengan zakat mal. Wal mu'allaf, ada orang yang baru masuk Islam, tentu dia dimusuhkan oleh keluarganya, tentu dia dimusuhkan oleh agamanya. Ya, itu ada zakatul mal. Ya, kita belum pernah dengar ada orang agnia yang membuka seperti itu. Ya, kebanyakan pada menang aja, ya, yang kaya, ya. Masya Allah, mudah-mudahan itu jadi orang kaya, amin. Amin. Tapi dermawan, jangan pelit. Ya, insya Allah niat nggak apa-apa, ya Allah. Ya, ini ada iri, ada 2 nih yang dibolehkan. Ya, ada 2 yang iri, yang lain itu kalau orang iri dosa besar. Ada 2 yang boleh. Yang pertama orang kaya yang dermawan. Itu berdoa, ya Allah, kapan saya seperti si fulan, jadikanlah saya orang kaya seperti si fulan, dermawan. Yang kedua orang yang berilmu, ya Allah, ya, jadikanlah kami seperti si fulan, ilmunya Masya Allah bermanfaat. Itu boleh kita iri. Jadi ada rasa semangat. Tapi kalau iri yang lain nggak boleh. Tetangga beli motor, itu irinya sak bunyi. Apa sih? Ya. Jadi nggak boleh tuh iri-iri begitu. Rezeki yang udah di tangan orang yang Allah berikan, kita makin iri lagi. Itu nggak boleh. Ya, pengen tahu lagi tetangga beli mobil, dari mana? Ya, terus deh syukur, alhamdulillah, ya, kita syukur, alhamdulillah tetangga gue punya mobil. Kali nanti saya butuh pinjam, kan begitu. Ya, ini kagak. Udah lagi nggak kerja, dan bininya jual tanah di Jawa. Bininya jual tanah di Jawa, beli mobil di sini. Kita aja yang ketepesan. Nah, itu namanya syirik, hasud, naudzubillah. Jangan sampai diri kita seperti itu. Nah, inilah sampai dikatakan kedekatan antara si muslim dengan si muslim, sampai dikatakan au yaqdilahu dainan. Ya, itu namanya belajar ilmu agar kita ini apabila ada si fulan, tetangga, famili punya hutang yang sudah tidak bisa dibayar, maka kita bayarkan. Nah, ini ya ilmu, bukan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu menjerit, gue yang capek. Saya yang capek nyari duit, masa suruh bayarin hutang si fulan, itu nafsu. Ya, makanya yang paling jahat musuh kita yang bakal masukkan diri kita ke neraka adalah nafsu kita. Itu paling jahatnya nafsu. Ya, karena nafsu ini adalah musuh yang tidak terlihat, musuh yang tidak kita lihat, musuh yang tersembunyi. Sampai kata Nabi, raja'tu min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini baru saja pulang, Nabi berbicara dengan sahabat. Kita ini baru saja pulang dari jihad yang kecil, gitu. Padahal banyak yang meninggal, para sahabat bingung, ya Allah, apalagi ada lagi jihad yang besar nih. Gitu. Ya, lantas para sahabat tanya, ya,
apakah masih ada jihad yang besar ya Rasulullah? Dengan tersenyum Rasulullah menjawab, jihad nafas, jihad hawa nafsumu sendiri itu harus dilawan. Ya, harus dilawan. Orang banyak meninggalkan sholat karena hawa nafsunya. Tidak sholat subuh berjamaah, dia itu tidak dapat melawan hawa nafsu. Tapi bagi orang yang sholat 5 waktu dengan tertib, dialah orang-orang yang dapat melawan hawa nafsu. Dan dari itu hadirin, kita ini tadi ada ya, yang pertama kita beriman kepada Allah, yang kedua kita memberi manfaat kepada si muslim. Jangan kita beriman saja, wah ibadah kita masya Allah, ibadah kita sudah malu-malu, tapi yang manusia nggak pernah memberi manfaatnya, nggak bertambah-tambah. Allah tidak suka kepadanya. Nabi Musa alaihissalam bertanya, ya Allah, apakah yang aku akan gembirakan engkau ya Allah? Amal apakah yang engkau dapat gembira dari aku ya Allah? Apa dengan zikirku ya Allah? Apa dengan sholatku ya Allah? Apa dengan puasaku ya Allah? berjumpa dengan Allah kecuali baginda Nabi besar Muhammad gitu ya. Lantas apa kata Allah? Ya Musa, apabila kau keluarkan sebagian hartamu kepada hambaku membutuhkan dan dia tersenyum gembira mengucapkan alhamdulillah, aku di sisinya pun tersenyum. Subhanallah. Jadi orang yang membantu si muslim Allah gembira ya. Inilah yang dapat sampaikan, mudah-mudahan kita tambah iman kita, tambah kasih sayang kita kepada sesama muslim ya, saling menyintai, saling mengakurkan segala urusan ya, muamalah kita ya, sama-sama kita saling menyayangi, saling menyintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga saya menasihatkan buat cucu saya yang tadi meninggal dunia, kita tambah amal kita untuk beliau Ismail bin Zain As-Sagaf yang tadi pulang ke rahmatullah, semoga dia menjadi ahli jannah. Amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.